Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari Senin minggu yang baru kita bakal jawab pertanyaan yang mungkin ada banyak dari kalian pertanyakan dalam hati. Halving Bitcoin sudah terjadi, kapan Bitcoin momentum bullish lagi terbang? Atau bahkan ada yang sampai nanya, kapan bang katanya BTC diprediksi ke $100.000 atau lebih? Nah, halving Bitcoin ini kan jadi pembicaraan semua orang ya. Udah minggu lalu terjadi, minggu ini pun juga pasti masih banyak yang bakal ngomongin bagaimana dampaknya ke BTC, ke harga, secara jangka pendek dan jangka panjang. Itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Oke, let's go. Baik guys, kalau misalkan kalian sudah ngikut ke semua media sosial Republik Rupiah, pasti kalian udah dapat notif, entah itu di Twitter, di Discord, di Telegram, di Instagram juga. Bahkan kami posting kemarin ada notifnya langsung ke link website kami, republikrupiah.com. Terus di bagian education, kemarin ada itu lengkap tentang dampak halving Bitcoin keempat. Jadi kalau misalkan kalian udah baca, ini hanya versi videonya aja untuk yang punya preferensi pengen kita bahas lebih lanjut di awal minggu ini. Jadi kita ngomongin ya tentang halving, pemotongan supply coin yang baru. Nah, kalau misalkan kalian lihat, itu kan kami kasih gambar di artikel ini. Ada beberapa yang kami tuh udah tertera sumbernya, jadi kalian bisa akses. Ada beberapa yang aksesnya memang publik, bisa kalian akses secara gratis. Tapi ada juga beberapa yang membutuhkan paid subscription, tapi nggak apa-apa, kita bakal liatin ke semuanya hari ini. Nah, yang pertama itu dari Galaxy Research. Dari websitenya mereka tuh bagus membahas Bitcoin halving karena ada gambar-gambar yang mendukung visualisasi untuk kalian bayangin tentang pemotongan supply coinnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar yang kedua dulu nih, ini kan kode yang ada di GitHub-nya Bitcoin Core. Nah, di sini tuh sesuai sama instruksi kode yang dikasih sama Satoshi Nakamoto pas pertama bikin Bitcoin 15 tahun yang lalu. Imbalan blok dari Bitcoin itu bakal berkurang. Udah berkurang sih sekarang. Dari yang tadinya 6,25 BTC per blok, sekarang udah jadi 3,125 BTC per blok. Nah, karena itu sudah terjadi, jadi sebenarnya kita ngelihat sekarang udah halving keempat ya. Nah, halving keempat ini jumlahnya setara kayak kita berkurang supply coin baru itu sebanyak 450 BTC per hari yang ditambang itu berkurangnya. Artinya kalau misalkan kalian lihat di chart ini, tingkat inflasinya Bitcoin itu dari yang tadinya per tahun 1,7%, sekarang udah turun menjadi 0,85%. Nah, walaupun setiap halving dampaknya berkurang ke harga BTC, tapi supply coin baru yang ditambang per blok itu ya tetap turun, udah pasti. Dan mengurangi potensi tekanan jual artinya. Kalau misalkan kalian lihat ya, ini kan halving, ini epoch yang pertama, 2, 3, 4, jadi kayak sudah kejadian beberapa kali, dan memang pergerakan harga BTC itu jadi semakin diminishing dalam bahasa Inggrisnya. Nggak selalu sama atau bahkan lebih kuat. Pasti kayak berkurang. Yang pertama, yang kedua udah lumayan turun, yang ketiga juga, yang keempat juga. Jadi lebih kalem istilahnya. Nah, kalau misalkan kita bayangin harga BTC itu satu koinnya 65.000 ya. Kita anggap rada di bawah dari harga sekarang. Nah, halving itu mengurangi penerbitan koin sebanyak $29 juta per hari dan $889 juta per minggu. Terus jadi kalau per tahun dihitungnya itu ya $11 miliar berkurangnya sejak halving itu. Kalau asumsinya semua koin BTC yang ditambang itu langsung dijual ke pasar. Nah, tapi $11 miliar itu memang kalau misalkan kita ngeliat angkanya itu kan jumlah sepertiga dari aset yang dikelola sama Bitcoin ETF. Tapi hitung-hitungan angka ini, asumsi yang kalau misalkan kita ngelihat dari gambar yang dikasih sama Bitwise Invest, itu mungkin nggak selamanya selalu benar. Karena di sini dia memperlihatkan chart kalau ternyata nggak semua miners yang menambang BTC itu bakal langsung ngejual BTC yang mereka dapatkan. Jadi nggak langsung masuk ke pasar sebesar angka yang dari tadi kami sebutin. Kenyataannya banyak miners BTC yang nyimpan dulu, dipegang dulu. Mungkin mereka nunggu harga lebih tinggi atau nunggu kalau memang ada butuh biaya operasi. Jadi dampaknya nggak sebesar angka yang tadi. Ini chart menarik dari Bitwise. Nah, sekarang kita lanjut nih. Tadi kan sudah secara basic-basicnya ya halving itu apa yang terjadi, berapa banyak berkurangnya, dan dampak dari sisi supply yang baru itu koinnya seperti apa. Sekarang kita ngeliat ekspektasi dan reaksi dari pasar kayak apa.
Nah, ini sebenarnya ada chart yang bagus dari The Block, cuman kalau misalkan saya pakai Safari di sini ada masalah dari embeddingnya, jadi kita bakal coba buka di Google Chrome ya untuk nunjukin chartnya. Nah, kalau misalkan kalian lihat, ini sebenarnya arus ETF yang luar biasa positif ya, untuk yang dilacak dari sisi on-chain-nya, alamat-alamat yang ketahuan untuk kepemilikan BTC. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ini kan ada pertumbuhan, tapi nggak begitu nampak jelas karena ada GBTC yang outflow yang keluar. Jadi kalau misalkan kita mau matiin GBTC outflow-nya dan kita cuma lacak semua ETF lain selain GBTC, kelihatan banget ya kepemilikan BTC yang bertambah dari hari ke hari yang dilacak sama The Block itu luar biasa meningkat signifikan dari semua penerbit ETF yang dilacak di dashboard ini. Jadi memang sih halving itu berdampak ke dinamika dari sisi supply-nya. Cuman itu kan satu sisi, yaitu supply. Demand-nya, sisi lainnya, ya dibantu sama ETF yang baru disetujui kemarin. Dan halving ini lumayan ya, timingnya itu pas banget. Bener-bener terjadi setelah arus masuk ETF spot Bitcoin tuh luar biasa. Cuman kalau misalkan kita ngelihat di dashboard-nya yang melacak ETF Bitcoin di Delphi Digital, ini sebenarnya pas per tanggal 19 April itu ya lumayan, meskipun dari awal tuh udah ada kenaikan signifikan arusnya, tapi akhir-akhir ini lumayan mereda, lumayan berkurang, lumayan menurun, bahkan sampai ada yang net outflow lumayan besar, tapi baru beberapa hari terakhir ada net flow sekitar 60 jutaan dolar, itu per tanggal 19 April. Jadi orang-orang tuh kayak mungkin merasa pasar tersesat kali ya, berusaha untuk mencari narasi yang berikutnya, yang mana ya nggak ada salahnya juga, karena di Bitcoin pun narasinya nggak cuma tentang halving. Kalau halving berkaitan sama supply, dari sisi demand-nya itu ada banyak ekosistem Bitcoin yang sekarang lagi rame di perbincangan orang-orang, dan bahkan udah kami bikinin banyak kontennya di Republik Rupiah juga. Nah, mungkin halving itu sendiri bisa membantu, akan jadi pemicu yang positif, tapi meskipun harga akan dibawa lebih tinggi lagi, menurut saya lebih make sense untuk dilihat dari sisi demand-nya, permintaan, yang mana kalau kalian lihat di artikel ini yang di republikrupiah.com tadi di awal kami sebutin, itu ada orang-orang yang bersemangat dengan ekosistem selain cuman megang BTC, dia dipegang beli itu aja atau tradingin. Karena ada ekosistem kayak Runes, ada kayak Ordinals, ada kayak BRC20, ada bahkan DeFi, Layer 2, sidechains, dan banyak banget proyek ekosistem Bitcoin yang udah kami bahas di Republik Rupiah. Dan akan ada banyak lagi konten yang akan datang kami bahas lagi. Jadi kalian langsung aja buka artikelnya ini di republikrupiah.com, karena di sini sudah ada hyperlink untuk memudahkan kalian menemukan semua konten yang udah kami bikin belakangan ini ya. Kalau yang lama-lama mungkin belum masuk di sini, tapi yang baru-baru ini nih tentang Runes ini ada banyak, ada artikel, ada video. Terus tentang Ordinals BRC juga sama, ada video di YouTube, ada artikel. Terus untuk ekosistem Bitcoin lain kayak L2 dan sidechains, dan bahkan ada BitVM, narasi, dan lain-lain juga ada di sini. Artikel dan video lengkap, linknya kalian tinggal pencet aja semua yang ada hyperlinknya ini yang udah pakai tanda bold. Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan silakan gabung ke medsos, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ekosistem Bitcoin. Gampang kalau mau tanya, kami bisa bantu kalian untuk memahami lebih lanjut. Nah, sekarang kita kembali ke pasar. Di tengah semua narasi ekosistem Bitcoin yang bullish yang tadi kami sebutin tuh ada banyak banget, ada peringatan yang orang-orang biasanya bilang kan, kalau pas halving itu biasanya ada sell the news-nya. Biasanya kalau halving udah terjadi ada kemungkinan koreksi dalam jangka pendek. Dan ya itu memang tidak ada salahnya. Karena kalau kita ngelihat dari chart, ini pokoknya garis-garis ini nandain halving pertama, halving kedua, halving ketiga, halving keempat nanti bakal ada di sini. Dan itu memang kita ngelihat dari price action, ya ada tekanan dalam jangka pendek ya. Nggak langsung benar-benar halving terus benar-benar luar biasa melonjak tinggi. Harga BTC biasanya memang terbang sebelumnya malah, pas menjelang halving. Tapi seperti yang kita udah alami di siklus ini juga sama kan, terbang menjelang halving, ada lumayan nih tekanan volatility di dalam waktu jangka pendek. Entah apakah benar-benar kita akan koreksi sedalam siklus-siklus sebelumnya, ya nanti kita lihat aja beberapa minggu ke depan. Tapi biasanya gitu, istirahat dulu BTC biar nggak capek gitu kan, ngos-ngosan dia lari. Nah, halving ini juga kebetulan terjadi pas pasar itu lagi menghadapi risiko-risiko dari sisi makro. Dari sisi global ada potensi yang menantang Bitcoin.
Dan kami udah bahas ini di komentar pasar di dashboard republikrupiah.com dan udah bikin juga versi video YouTube-nya ada di sini. Ini yang judul thumbnailnya itu kapan bullish lagi, likuiditas makro turun, apakah crypto bearish. Nah di situ kalau misalkan kalian pengen nonton, kalian bisa tonton aja lebih jelasnya lengkap. Dan ini kalau beneran terjadi, BTC akan terseret karena likuiditas bank sentral yang besar-besar utamanya kayak Amerika Serikat gitu sedang menemui jalan buntu dan bisa dibilang kayak terpojok. Dan kalau misalkan kalian nonton di sini lengkap kok, pokoknya ada analisis dari sisi makro. Intinya lagi ada ketegangan banyak. Dan belakangan ini juga kami udah ngomongin kan tentang perang, juga ada videonya dari Bliudi. Di Timur Tengah itu jadi nambah volatilitas pasar. Kalau kita ngelihat dari saham aja, indeks S&P 500 turun juga 5%. Dan masih perlu waspada karena pasar saham terlihat seperti agak goyah saat ini. Dan harga Bitcoin juga meskipun sekarang udah lumayan rebound, agak positif dikit, tapi beberapa hari sebelumnya itu ada turun 10% dari all time high. Dan sempat nyentuh koreksi 20% juga pada satu titik di tengah semua volatilitas dan guncangan ini. Jadi sentimen pasar secara umum memang mungkin terasa rada negatif, apalagi dari sisi altcoins ya. Meskipun yang kayak Bitcoin ya memang udah blue chipnya itu yang kuat. Tapi ada tanda-tanda kalau skenario buruk mungkin kita sudah lewati. Ya gimana menurut pendapat kalian? Silahkan kalian komentar di bawah nih. Apakah sudah lewat? Karena ada banyak orang yang analisis di Twitter ya, entah itu ngelihat dari open interest gitu kan, ada dari likuidasi. Ini contoh ada beberapa Twitter orang juga yang bilang katanya open interest atau kontrak berjangka untuk Bitcoin dan altcoins itu bener-bener disapu bersih gitu kan. Dan katanya kalau Bitcoin bisa bertahan supportnya 60.000 mah aman. Jadi pasar kripto yang lebih luas juga mungkin bisa mulai memulih. Tapi kalau misalkan Bitcoin mulai berdarah ke sekitaran $50.000 baru beda ceritanya. Misalkan altcoins ya kemungkinan besar bakal keseret lumayan dalam. Cuman ya karena udah ada koreksi dan open interestnya juga lumayan kesapu bersih, ada beberapa orang yang berpendapat katanya efek domino yang bakal membabat habis pasar kripto setelah halving yang biasanya kita lihat di siklus sebelumnya koreksi dalam, katanya kemungkinannya sih berkurang gara-gara udah ada koreksinya, udah ada open interestnya kesapu bersih. Tapi ya kita lihat lagi aja nanti ke depan ya, beberapa minggu lagi, apakah harga kripto bakal lebih volatil dari pemikiran orang-orang. Dan bahkan kalau misalkan terjadi pun dan performa harga kripto mengecewakan dalam jangka pendek, itu nggak mengubah pandangan kami di Republik Rupiah tentang masa depan Bitcoin terutama. Karena kami udah bagikan di video YouTube tentang tema tahun 2024 ini ya. Kalau misalkan kalian lihat di landing page YouTube kami kan ada narasi 2024. Ini kalian tinggal geser sekali, ada muncul nih yang video tentang pasar dan makro. Di sini narasi 2024 kami tentang pasar dan makro itu udah jelas bahwa kami merasa ini tahun yang positif dan diskon harga aset kripto itu bisa jadi peluang yang bagus untuk investor yang punya keyakinan jangka panjang sama kayak kami di tim Republik Rupiah di sini. Kalian tinggal tonton lebih lanjut aja, mungkin jadi referensi setelah selesai nonton yang episode ini. Dan salah satu cara yang terbaik untuk bisa menemukan token kripto yang memantul paling cepat itu yang biasanya disebut spaghetti, chart spaghetti. Nah, mungkin bisa jadi referensi, tapi ya terserah lagi kembali kepada kalian gimana cara kalian pengen trading atau investasi selama ada peluang-peluang bagus di volatility market saat ini. Ini contoh spaghetti season, atau bukan spaghetti season, lebih ke chartnya ya. Gambarnya kayak spaghetti gitu kan, kayak ada banyak garis yang menjelimet, dan itu adalah tujuannya untuk melihat kalau tiap kali ada koreksi, biasanya ada aset-aset kripto tertentu yang mantulnya paling cepat. Dan mungkin kita nggak harus langsung beli aset kripto yang kita suka dan kita cari karena fundamentalnya udah percaya, tapi bisa ngeliat dari yang mantulnya paling cepat dulu untuk mengembalikan, biar bubuk amunisi yang kita masukin pas koreksi itu juga mantulnya cepat, terus langsung TP di saat pantulannya itu, baru kita masuk ke proyek yang kita sukain. Itu bisa jadi salah satu referensi yang dibilangin sama beberapa orang di Twitter dengan namanya spaghetti chart. Tinggal tumpukin aja semua pilihan-pilihan aset kripto yang mungkin ada di watchlist kita, terus pantau aja siapa yang paling cepat dan paling tinggi recover setelah adanya koreksi. Ini biasanya tempat di mana pasar itu ngebit, di mana mereka biasanya punya taruhan. Oh, kalau koreksi, mereka ini pada tersembunyi nyari hidden gemnya tuh di sini, di tengah kekacauan pasar pas lagi dumping, yang mantul paling cepat itu yang biasanya dipercayai sama pasar. Oke, hasil dan kesimpulannya tuh gimana untuk menutup video hari ini? Hasil dan kesimpulannya tuh gini guys, keyakinan jangka panjang Republik Rupiah untuk Bitcoin, terutama BTC ya, karena kan ngomongin halving, itu tidak pernah lebih kuat dari saat ini. Karena gerakan harga BTC terus mengikuti pola dan ekspektasi siklus-siklus sebelumnya. Ini udah ada mirip sama chart yang tadi ya, garis ini menandakan halving pertama, kedua, ketiga. Untuk yang warna birunya ini bull market, yang merahnya tuh bear market. Jadi pola-polanya itu selalu ada
ada yang sama persis ngikutin ekspektasi sebelumnya. Dan sejauh ini kalau misalkan kalian ngelihat gerakan Bitcoin sejak bottom kemarin, ini bandingin sama siklus sebelumnya ya, 2015, 2018, 2021, ini 3 siklus itu bener-bener polanya mirip banget gitu kan. Dan yang saat ini yang warna hitam guys, yang warna hitam bener-bener mirip banget. Dan kalau bener-bener mirip dan kita akan mengikuti pola siklus sebelumnya, wah itu tepat di jalur yang luar biasa positif. Jadi walaupun kami percaya ada kekuatan memes, orang-orang bilang halving bakal bikin terbang segala macem, itu bukan satu-satunya pendorong harga BTC. Dan bahkan menurut kami halving itu bukan faktor yang paling penting dari kenaikan harga Bitcoin. Yang paling penting itu adalah likuiditas global yang udah kami bagikan di referensi 2 video YouTube yang tadi udah kita tunjukkan. Jadi pemicu utama bull market crypto ini selalu dari siklus-siklus sebelumnya pun itu adalah tren likuiditas global yang meningkat. Dan kami udah bagikan ini berulang kali, bukan cuma sekali ini aja. Halving itu kebetulan aja pas terjadi, jadi kayak nambahin minyak ke dalam api yang sudah membara istilahnya. Banyak orang yang nggak percaya gitu kan, mereka mengkritik Bitcoin. Contohnya pas tahun 2022 kemarin. 2022 itu kan bear marketnya kita kan, turun banget tuh harga BTC. Sedangkan inflasi Amerika Serikat pas lagi hangat-hangatnya meningkat gitu kan. Orang yang nggak percaya Bitcoin mengkritik, apaan katanya aset melawan inflasi. Ini inflasi pas lagi tinggi-tingginya, Bitcoinnya dumping, harganya jatuh. Padahal Bitcoin itu melawan inflasi bukan dengan cara yang orang-orang pikirkan itu. Caranya adalah Bitcoin melawan inflasi lewat yang namanya fiat debasement. Ini artinya penurunan nilai mata uang fiat. Dan debasement atau inflasi itu bisa mendorong harga aset karena ya pembandingnya kehilangan nilai. Kayak dolarnya kehilangan nilai, rupiahnya kehilangan nilai, fiat-fiat lain kehilangan nilai. Jadi kalau dibandingin sama BTC, jadi BTC-nya yang harganya terdorong naik. Make sense kan di logika? Dan ini ada chart yang udah kita bagikan juga sih di video sebelumnya. Kalau misalkan kalian nonton ini video tentang, meskipun judulnya apakah harga BTC mengikuti saham, tapi sebenarnya pembahasan di dalamnya itu tentang liquidity global. Chart paling penting, setiap kali dunia itu lagi banyak likuiditas, itulah di saat Bitcoin lagi terbang. Dan pas banget setiap kali halving juga pas liquidity global lagi banyak suntikan dana, makanya Bitcoin bisa terbang. Jadi itu tadi, halving bukan satu-satunya dan bukan faktor paling penting, likuiditas global yang paling penting dan terutama. Itulah kenapa kita pantau, kita lihat ya, kalau misalkan nih logikanya aja masuk kok, semakin defisit negara itu meningkat, tambah besar utang, contoh Treasury AS tambah besar, dan lebih banyak likuiditas dolar Amerika Serikat itu masuk, itulah yang akan mendorong harga aset semakin tinggi. Ini ada chart yang bagus juga terakhir dari likuiditas bank sentral, likuiditas global, dibagiin sama Michael Howell, udah kami bahas di video sebelumnya juga dari Cross Border Capital ya. Setiap kali ada likuiditas global, ya di saat itulah pergerakan harga aset itu bisa benar-benar terdorong signifikan. Dan sejak krisis global tahun 2008 seperti ini standarnya, selalu kayak gitu. Korelasinya tuh kuat banget. Contoh nih, antara level utangnya Amerika Serikat sama neraca belanjanya Fed itu bener-bener selama 15 tahun terakhir yang ngikut sama persis polanya. Ini dibagiin sama webinarnya Delphi Digital kemarin, saya sempat nonton. Jadi ini bukan cuma spekulasi, bukan cuma tebak-tebakan, memang bener likuiditas global makin banyak, semakin tinggilah harga-harga aset. Jadi kalau kita sekarang ngelihat di tahun 2024 ini ya, titiknya ini kalau misalkan berlanjut mengikuti polanya, wah itu udah sebuah kenyataan, bukan cuma spekulasi semata. Cara kerja mata uang fiat, cara kerja sistem keuangan tradisional memang ya begitu, sudah hancur. Defisit fiskal itu nggak bisa dihindari. Dan narasi fiat debasement tadi pada akhirnya mulai disadari kelompok investor tradisional juga, dan banyak yang mulai pada tertarik akhirnya diversifikasi ke hard money, hard asset, entah itu dalam bentuk yang kayak emas atau dalam bentuk yang kayak versi digitalnya Bitcoin. Jadi sekali lagi, kami percaya di Republik Rupiah masih ada di tengah siklus sekuritas global yang trennya meningkat, naik. Ini akan terus menjadi dorongan harga BTC dan pasar kripto yang lebih luas dan lebih kuat daripada sebatas halvingnya itu aja. Kalimat terakhir, sungguh menakjubkan ya. Kalau misalkan kita lihat, Bitcoin itu bukan kayak sistem keuangan tradisional yang bergantung sama manusia. Lagi moodnya kayak apa, lagi vibesnya kayak apa. Bener-bener sesuai sama matematikanya, sesuai sama kodenya, resisi banget pas setiap 4 tahun. Nggak terpengaruh sama politik dunia lagi kayak apa, perang lagi kayak apa. Bener-bener halving itu terjadi nggak peduli sama orang atau manusia yang haus kekuasaan. Bitcoin itu apolitis, nggak ada hubungannya sama sekali sama politik dunia. Bitcoin itu transparan dan matematis. Oke guys, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga videonya ini bermanfaat untuk melihat kalian dari sisi jangka pendek, jangka panjang, gimana sih dampak halving Bitcoin yang keempat ini. Kalau misalkan dirasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol, silahkan komentar di bawah pandangan kalian, dan sampai jumpa kalian semua di episode yang berikutnya guys. Cheers!